keluarga besar Pater John dan para Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang datang dari Soe maupun yang ada di Kamanasa ini. Untung baik Polri ini datang dari Soe. Kalau tidak, pastor lebih banyak dari mana? Karena kami di sini kalau datang misa sedikit orang, tapi makan mungkin 20 kali lipat itu. Judul khotbah ini kenikmatan cinta. Seandainya saya tahu bahwa ini ada banyak Romo dan Patranis datang, betul datang, saya tentu perlu istirahat. Karena kami hari ini ada pemberkatan di kedua pasar pagi sore. Namun bagaimanapun saya harus memberikan nasihat terakhir kepada kedua anak saya, karena sesudah ini pasti mereka mungkin jarang datang, lebih banyak di sore karena tugas di Cempu dan juga tugas di sekolah. Bacaan Kidung Agung yang barusan kita lihat tadi secara harafiah berkisah tentang cinta seorang wanita dan seorang pria, sebagaimana dialami oleh Marcel dan Fatima. Tetapi secara rohani sebenarnya berbicara tentang relasi kasih sayang antara Allah dan manusia. Penulis Kidung Agung sesungguhnya menggambarkan perjalanan sepasang sejoli atau kekasih yang melewati tahap-tahap perjodohan, pernikahan dan perkawinan. Realita membuktikan bahwa Marcel dan Fatima kawin lebih dahulu menikah. Karena kawin itu dia menggunakan urat dan bersifat rahasia, tersembunyi, tidak bisa ditonton oleh banyak orang. Sedangkan pernikahan itu sifatnya publik, umum, harus ditonton oleh banyak orang dan menggunakan surat, sehingga sementara itu ada penanda tangan dokumen perkawinan atau surat nikah. Sedangkan jodoh itu ada di tangan Tuhan. Kebetulan saja Fatima menjalankan PKM atau praktek di Soe. Akhirnya bertemulah dia dengan kekasihnya Marcel. Marcel yang dulu putar-putar mau jadi imam, akhirnya ada di tangan Fatima. Ketika mengadakan pendidikan kanonik, saya bertanya, kenapa Marcel sampai kau sudah botak begini? Karena ayah saya masih mau putar-putar untuk jadi imam, ternyata tidak jadi. Jadi imam lebih baik, jadi bapak juga baik. Semuanya baik adanya menurut kita kejadian. Dalam Kidung Agung yang barusan kita dengar tadi ada 4 kata kuncari, cari di kubang. Ya, waktu saya tanya di penjualan, saya bilang, tanya Marcel, Fati ini kira-kira orang berapa yang kenal? Dia bilang orang kedua. Saya bilang kau laki-laki, tidak aku. Karena laki-laki tante seperti Marcel pasti banyak cewek, banyak pacar. Begitupun saya tanya Fatima, saya bilang ini Marcel ini laki-laki yang berapa yang kenal? Dia bilang ketiga. Saya bilang kau dua perempuan, dia bilang.
Karena kalau wanita cantik macam engkau pasti banyak laki-laki yang titip salam atau hati tersangkut. Tapi jodoh ada di tangan Tuhan. Dari jantung hatinya, belahan jiwanya di atas ranjang pada malam hari. Sebagaimana tertulis dalam Kitab Agung Bakti ayat 1. Biasanya malam hari kalau kita pikir, kita mengelamun, kita melayang pikiran, aduh, masih ada di mana ya? Atau masih dalam akhir kemana ya? Tiap bulan pasti ini dan seterusnya. Dia mengelamun dan membayangkan kekasihnya karena besar kerinduannya kepadanya. Dia lupa bapak mama yang melahirkan dan hampir tidak pernah tanya. Tapi kalau kepada kekasihnya, saya cuma makan kok, subuh tidur kok, saya arti mana? Pakai logat soal itu sayang, kau ada di mana? Dia merindukan kedatangan kekasihnya, namun hingga malam kekasihnya belum tiba. Dia cemas, tiada harapan untuk bercinta. Dia mengalami kesepian dan kekosongan sampai dia berpantau. Di sana ada gunung, di sini ada bukit, di lembah ada kesulitan. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mandi pun tak basah. Memang kalau rambut keriting macam pati itu air rapat yang kedua belum bisa basah. Mereka yang tertawa itu berarti rata-rata keriting, butuh beberapa kayu baru bisa tembus. Dia merindukan kekasihnya, karena itu dia berusaha untuk mencari dengan segala kemampuannya, dengan mengingat wajah, bola mata, batang hidung, telinga, pipi, bulu mata, alis, bahkan rambut. Waktu penelitian kanuni, saya tanya mereka dua ini, kenapa sih kau tidak pilih yang satu dan dua ini? Dan Mas saya bilang, ya, keduanya nampak. Lalu dia selalu ikut saja saya punya mau. Saya mesti apa mulai dari dulu. Dan ternyata papi yang mulai dari dulu. Mungkin karena masker damai. Lalu kepada papi itu saya tanya, kenapa pilih yang di Flores, tidak pilih yang dari Lurasi itu, tapi kok pilih yang dari apa ini? Benitas. Oh, Enali. Itu dia dari Enali. Karena dia dewasa, sudah ada kerja, dia bisa memperhatikan saya dan lain sebagainya. Dia juga mantan pelajar, jadi saya tahu bahwa hatinya baik. Kalau satunya dibilang ya dia juga beragama, pasti hatinya baik. Dan semoga kebaikan ini yang bertahan. Dia merasakan bahwa kekasihnya sangat penting sehingga dia siap untuk menghadapi segala risiko dalam pencaharian. Nikah ini penuh risiko. Tidak tahu. Tahun-tahun awal itu betul romantis. Tapi mulai satu anak, dua anak, pokoknya bisa terjadi satu
taman hewan di sini. Nanti panggilannya bukan sayang, papi, mami, tapi, woi anjing, datang ambil kau anak. Kita dua punya anak, kita punya anak, saya punya anak sendiri, kita dua punya. Pahami, kantinya anaknya pakaian dan seterusnya. Jadi gitu. Kebun binatang muncul. Lalu rumah yang penuh dengan manusia menjadi kebun binatang. Dia merasakan bahwa kekasihnya seperti belahan jantungnya yang sedang berdenyut dan bergetar. Kenapa? Maka Hawa itu diciptakan dari jauh, dari hati laki-laki Adam. Karena ini ada denyutan di sini, sehingga waktu penyeludupan itu saya nampak ya, kau adik, nanti harus lebih banyak manja, tidur dan dengar denyutan jantung dari master itu. Pokoknya kau mau gantung bagaimana itu terserah usul kamu. Yang penting bahwa sebagai adik kita manja-manja, sebagai kakak tentu kita untuk supaya dihargai, dihormati. Tapi surat Santo Paulus kepada jemaat Efesus dibilang, kasihilah istrimu dan hormatilah suami. Jadi engkau yang sayang istri, bukan untuk istri seperti saya. Engkau yang hormati suami, bukan hormat suami yang harus merendahkan diri untuk menghormati. Kamu sampai di sini juga. Nampaknya usaha dari orang yang mencari kekasihnya yang hilang sekarang semakin hilang. Karena itu kerinduan semakin tidak bisa terbendung. Dan banyak kali harapan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Dia berkata dalam hati bahwa tidak mungkin menemukan kekasih hati cuma di ranjang atau di tempat tidur. Karena itu dia bertanya-tanya dalam lamunan. Karena itu dia memutuskan untuk mencari di jalan-jalan, di lapangan, di kota-kota, dan semua tempat yang bisa dijangkau. Orang yang kita cintai dan kasih itu tidak mau jauh dari kita, tidak mau kehilangan. Sehingga ketika kalau mau merebut salah satu, itu biar hati membantu bagaimanapun pasti ada rasa sedih, ada kesian, dan terlebih meneteskan air mata. Walaupun untuk kami kaum laki-laki, air mata itu mau keluar itu sulit. Dia istri kandung mati, anak kandung mati, suami orang tua kandung mati, dia akan hanya murung saja, murah. Tapi mau keluar air mata sulit. Beda dengan seorang mama, seorang istri. Kalau kematian kekasih itu, selain meneteskan air mata, semua kata-kata yang dia rasa akan mati keluar. Ini bapak ini, kamu lihat lagi aku sudah mati, sudah mau ilmu besar, mau kuku saya terus. Lebih banyak komen. Ia sungguh-sungguh tinggal dalam kasih. Dan kasih itulah yang diperintahkan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Tinggal dalam kasih. Nah, untuk kita orang Katolik ini hidup dalam kasih selama bertahun-tahun sampai di 20
rambut, uban, sampai timun, sampai renta-renta, kecuali mau memisahkan. Mereka semua saya mencoba buat tangan, nah, ini bisa, ibu jari bisa, telunjuk bisa, jari tengah bisa, kelingking bisa, tapi yang ini jari manis ini hanya bisa dipisahkan, hanya bisa dipisahkan. Jadi hanya bisa mau memisahkan ini. Karena ini tinggal dalam kasih, tidak semula yang bisa bayangkan. Kalau orang yang berkeyakinan lain, katakan saja saudara-saudara kita yang muslimin dan muslimat itu, mereka bisa sampai tahap 4. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tidak ada dosa. Nanti lewat dari 4 kalau dia bersihkan. Kita satu suami, satu istri sampai mati, sampai mau bisa. Karena apa? Karena bukti nyata kehadiran sakramen pernikahan itu ada pada pasangan. Jadi selantar sesudah saya berkat, itu Fatimah kaupun sakramen itu ada di Marsha, dan Marsha kaupun sakramen itu ada di sana. Sehingga kita jalan kemana-mana pikul itu sakramen. Maka sekarang juga mulai ngetren. Kalau ada arisan, ada pertemuan, nanti yang laki-laki tidak ada, yang datang hanya perempuan, terus keluar katanya sakramen dari mana? Ayo dia masih kasih makan sapi, kasih makan kaki. Atau tanya balik, kalau laki-laki yang datang, perempuan tidak datang, sakramen, ayo masih kasih dede anak. Hanya sekarang ini, kalau bisa atau pertemuan atau acara malam itu yang jaga laki-laki, jaga anak. Kami di sini berkatekese, kita suami jaga anak, suami yang kasih dede anak. Cerita. Terus sakramen ini. Kalau kami, para imam ini, kami sudah pakai begini, baru kamu bilang itu romo atau pakai atau brode. Dan kalau kamu tidak pakai, satu kali saya pilih satu sekolah SDK, saya muncul itu mereka mencari rapono semua. Saya tuh diam saja. Tiba-tiba ibu yang saya kenal dia muncul. Pakai semua buah yang ada di kantor sekolah semua buah. Waktu saya pamit mau pulang, baru mereka muncul satu-satu mulai dari kepala sekolah. Kepala sekolah ini minta maaf. Tadi kami pikir Bapak Camat. Ada lain yang kami tadi pikir ini apa pegawai apa cenu datang daging. Karena saya punya tas itu persis seperti itu pegawai cenu punya tas daging. Apa menjamin jadi itu. Maka suami istri itu punya sakramen itu ada pada pasangan. Selama pasangan itu ada, sakramen tetap ada. Kalau salah satu sudah mati, sakramen hilang, boleh cari lagi. Jangan Fatimah masih ada, masih sudah cari. Sakramen bertumbuh. Jadi kalau ada masalah macam begitu, kami kalau mengurus mereka yang mau anulasi, saya bilang ini lilin merah. Tiap hari doa supaya satu cepat mati, sehingga persoalan selesai. Tapi kalau mau supaya kita harus terus punya anulasi, Pak, sakramen masih mata melotot itu. Bagaimana kita mau doa saja supaya satu cepat mati. Kamu bikin waktu dengan doa supaya satu cepat mati, sehingga persoalan selesai. Selama satu masih mata melotot di sini, tidak bisa. Karena itu jangan seperti tadi itu orang tadi yang mencari kekasihnya, dia mencari seperti Maria Magdalena mencari Tuhan Yesus yang bangkit. Dan ia menemukan jantung hatinya.
Begitu temukan dan sudah temukan. Karena itu gandeng tangan terus. Kemarin dalam latihan itu saya bilang, nanti jangan hanya gandeng dari pintu gereja sampai di atas, sudah itu lepas. Tiap orang jalan sendiri. Gandeng. Bahkan kalau naik motor perlu lebih rapat lagi supaya jangan ada angin yang masuk. Pesan dari bacaan pertama dan bacaan ini sesungguhnya mengingatkan kita akan cinta suami istri, juga cinta kita kepada Allah. Hubungan cinta suami istri bersifat eksklusif. Pihak ketiga yang mengganggu keharmonisan cinta suami istri harus dicegah. Tidak ada tempat untuk pelakor dalam 267 kata kasih saja. Kalau pelajari kitab suci ada 267 kata tentang kasih, kasih sejati. Perlu diingat bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan memaksa suami atau istri untuk bercinta bila hati tidak siap untuk bercinta. Suami istri harus menanti, terbuka dan mencocokkan hati dalam bercinta. Cinta tidak boleh lenyap. Cinta harus dinikmati secara puas oleh kedua belah pihak. Cinta bukan barang mainan. Cinta bukan pohon dan buah-buahan. Sehingga makan pasti enak buah. Cinta adalah kualitas hidup yang mulia dan mendatangkan generasi yang beradab dan bermartabat. Karena itu dalam penyikiran kanonik saya tanya mereka kedua, apa kerinduan kamu untuk kau punya anak nanti? Paling tidak mereka S2, S3, jangan macam kami hanya S5 saja. Suami dan istri adalah anugerah Tuhan dan bukan objek untuk melampiaskan segala emosi. Aroma suami istri harus menyegarkan seperti buah apel dan anggur. Cinta suami istri harus kuat seperti maut dan lengket seperti meterai di atas kertas. Karena cinta seperti itu tidak akan buntu karena masalah dan tantangan hidup. Ingat perintah Yesus, tinggallah dalam kasih. Tinggallah dalam hati suami dan istri. Cinta sejati tidak dapat dibeli dengan harta atau uang. Cinta sejati melampaui hal-hal material, tapi cinta ilahi tinggal pada manusia ciptaannya. Mari kita tinggal dalam kasih Allah dan saling mengasihi sebagai suami istri, orang tua anak, dan sahabat kenal. Kami semua yang hari ini hadir, Pater John dan para romo, teman-teman dari Soe, orang tua dari Soe, jauh-jauh